Warokatani ba'da wudu'i, sunnah juga sesudah wudu adalah sholat 2 rakaat yang kita kenal dengan istilah sholatnya ba'da wudu atau sholat sunnah wudu, ya. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Kalau mau masuk di situ duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di malam yang insyaallah mubarak ini, malam Jumat. Alhamdulillah juga tadi kita sudah selesai melaksanakan rutinitas kita, yaitu mendawamkan yasinan di tempat tinggal kita, mudah-mudahan rahmatnya sampai ke kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya di pertemuan malam Jumat kali ini insyaallah kita akan membahas lanjutan dari kitab Fathul Mu'in. Kita buka dengan menghadoroti atau menghadiahi Fatihah untuk mualif atau pengarang karya dari kitab Fathul Mu'in ini, yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Madani. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahabati Rasulullah ajma'in wa jami'il awliya Allah wa bismillahirrahmanirrahim. Sabbil hadza kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Madani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kali ini masih berbicara tentang sunnah-sunnah wudhu. Sudah hampir 1 bulan ya kita membahas tentang sunnah-sunnah dalam ataupun setelah berwudhu. Dari mulai membaca ta'awudz, membaca basmalah, kemudian 3 kali tiap basuhan, tiap anggota wudhu, menggosok-gosok dan yang lainnya, sampai hari ini kita tiba pada setelah sholat, setelah wudhu, apa sih kesunahan lagi yang kita bisa ambil sebagai tambahan pahala kita sebelum kita melaksanakan sholat fardu atau sholat yang lainnya. Di sini dijelaskan warokatani ba'da wudu'i, sunnah juga sesudah wudhu adalah sholat 2 rakaat yang kita kenal dengan istilah sholat ba'da wudhu atau sholat sunnah wudhu, ya. Ai bihaisu yun sabani ilaihi ghurfan fatafutani bitulil fasli urfan, selama waktu memungkinkan menurut adat. Begitu selesai wudhu segera melaksanakan sholat sunnah itu. Jadi kita sunnah tuh sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu, ya. Berdasarkan paham yang lebih masyhur, sholat sunnah 2 rakaat itu gugur bila tenggat waktunya lama menurut adat. Jadi lama menurut adat di sini, misal wudhunya subuh, ya, dan kita ada jeda dulu ngerjain apa, ya. Nah, ketika jedanya terlalu lama, maka gugur kesunahan tadi. Jadi kalau ingin dapat pahala sunnah buat sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu, itu langsung beres wudhu langsung sholat sunnah, ya. Kemudian fatafutani bitul fasli urfan alal aujahi wa inda ba'dihi bi'uradi wa ba'dihim bijafafil a'da'i wa qila bil hadath. Berapa rakaat sholat sunnah itu dilakukan 2
2 rakaat. Menurut sebagian ulama, salat sunnah itu gugur bila hatinya berpaling, dalam artian berpaling di sini wudunya tidak fokus lagi, ya. Dan sebagian ulama juga gugur karena anggota wudu telah kering. Menurut pendapat lain gugur karena hadas. Jadi banyak nih yang menggugurkan kesunahan sholat sunnah setelah wudu itu. Yang pertama karena waktunya terlalu lama, ya, menurut kebiasaan orang. Yang kedua, hatinya berpaling. Di sini maknanya bisa jadi murtad, ya. Jadi hatinya udah beda, udah pahamnya udah beda. Atau ada lagi menurut sebagian ulama gugur karena anggota wudunya udah kering, udah keburu kering, ya. Dan gugur karena hadas, itu penyebabnya. Dan memang sholat sunnah setelah wudhu ini jarang sekali dilakukan, kalau bukan mungkin oleh ulama-ulama yang sudah levelnya khawasil khawas. Saya sering, Pak. Khusus. Alhamdulillah kalau masih sering, Pak. Dari zaman SMA itu. Iya. Dan itu memang kesunahan yang luar biasa gitu. Saking besarnya pahalanya, yang melakukan juga jarang gitu. Sekarang masih kalau wudhunya di masjid. Jadi sebenarnya kalau wudhu di rumah terus sholat itu di rumah gimana, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Boleh ya? Nggak apa-apa. Itu dilakukan. Pokoknya setelah wudhu kita langsung sholat sunnah setelah wudhu itu. Kemudian aturan sholatnya gimana? Niatnya doa atas sholat sunnah setelah wudhu. Kemudian wa yaqra'u nudban ila raka'ataihi ba'dal Fatihah. Sesudah Fatihah pada rakaat pertama sudah membaca surat An-Nisa. Jadi pada saat sholat itu kita disunahkan rakaat pertama, katanya nih Mas Pras, itu setelah Fatihah membaca surat An-Nisa ayat 64. Apa itu? Cari aja nanti di Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau nggak hafal, ya kulhu juga apa-apa. Kulhu langganan. Alhab. Alhab. Kulhu maning jarang mereka. Pusing nyam. Wafisaninya pada rakaat kedua, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 110. Jadi dua-duanya An-Nisa nih, 64 sama 110. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullaha yajidillaha ghafurur rahima. Faidatun, ini sebuah faedah. Yahrumut tatahuru bil musabbal, haram bersuci menggunakan air yang disediakan untuk minum. Air yang disediakan buat minum tapi dipakai buat wudu. Itu di sini menurut ulama berfikih diharamkan. Wa kadza dima'in juhila haluhu alal aujahi. Demikian pula menggunakan air yang tidak diketahui maksud disediakan air tersebut. Ini nggak jelas airnya disediakan buat minum, buat wudhu. Airnya subhat, nggak jelas. Ya. Alal aujahi wa kadha hamlu syai'in minal musabbali idza ghairi mahallihi. Menurut pendapat yang termasyhur, haram pula membawa suatu barang yang disediakan, ya, untuk sesuatu maksud tertentu dipakai untuk tujuan yang lain. Umpamanya air untuk bersuci dipakai untuk minum. Jadi intinya sebenarnya kita telisik dulu air itu untuk apa disediakan. Suaranya dong. Kacau nih. Kacau nih. Episode ini kacau nih guys.
Ada 2 deh. Kok bisa ya? Ya, jadi malam ini kita dapat satu lagi kesunahan wudhu. Tepatnya sesudah wudhu adalah sholat sunnah 2 rakaat. Tadi afdalnya setelah rakaat pertama setelah Fatihah baca An-Nisa ayat 4, rakaat kedua setelah Fatihah baca An-Nisa 110. Ambing. Kalau Anissa 3 belum ya Pak? Saya 3. Itu mah irit buat nambah ya. Oke. Iya, kita tahu mau ikutin jejaknya Mat Koci. Nggak bisa. Kalau Mat Koci langsung disuguhin sama istri pertamanya. Susah ini cari. Wal yaqtasir ay al mutawadi'u hatman ay wujuban ala ghusli al masi wajibin. Orang yang wudhu wajib mempersingkat membasuh atau mengusap anggota yang wajib saja. Fala yajuzu taslisu, yaitu tidak boleh mengulang sampai 3 kali. Wala ityamu sa'iri sunan, serta mengerjakan yang sunnah-sunnah. Li doikin waktin, karena sempitnya waktu sholat. Maksudnya kalau waktunya udah mepet ya, waktu sholatnya misalkan saking sibuknya kerja sampai lupa belum sholat zuhur, pas ingat waktu zuhurnya tinggal 10 menit misalkan. Kalau kita pakai wudhunya ngambil yang sunnah-sunnah ya, itu nanti perkiraan nggak bakal kekejar itu waktu sholatnya. Maka ini justru diharamkan kita ngambil yang sunnah-sunnah tadi, termasuk 3 kali basuhan, gosok-gosok, itu semua diharamkan ya. Jadi hukumnya wajib mempersingkat, bila perlu yang wajib-wajibnya aja, rukun-rukunnya aja ya, itu yang harus dilakukan. Itu namanya strategi supaya apa, daripada ketinggalan atau daripada kebablasan kita lewat waktu sholatnya ya. Hal itu sebagaimana keterangan disampaikan oleh Imam Al-Baghawi dan lainnya. Jadi maksudnya adalah mendapatkan semua pekerjaan sholat pada waktunya. Kalau di luar waktunya tetap harus dikodok ya, dan kodok itu walaupun dilaksanakan tetap dosa ninggalin di luar waktunya itu kita dapat. Sementara ulama mutaakhirin sendiri mengikuti pendapat itu. Jadi antara kaul atau ulama-ulama mutaakhirin sama yang awal ya, itu sepakat. Jadi ketika waktunya sudah mepet, maka kesunahan-kesunahan tadi sebaiknya ditinggalkan. Kita kejar yang wajib-wajibnya saja, dengan tujuan supaya tidak kehabisan waktu sholat. Karena sholat pada waktunya itu adalah syarat sah sholat itu sendiri ya, syarat sah sholat itu sendiri ya. Nah, tapi di sini ada perbedaan, yaitu Imam Al-Baghawi, lakin after fi fawati sholati law akmala sunanaha bi ayatiha walau lam yudrik rak'atan wa qad yufarriq bi annahu samma istiwal maqsudi fakana kamala madda fil qiraah. Namun Imam Baghawi berfatwa tentang masalah lepasnya sholat dari waktunya, bahwa bila seseorang menyempurnakan sunnah-sunnah sholat terlebih dahulu, maka boleh mengerjakannya meskipun tidak mendapatkan 1 rakaat pun pada waktunya, yakni rakaat yang berikutnya. Ini rakaat-rakaat berikutnya yang masuk pada waktu sholat fardu lain. Sementara bila mengerjakan yang rukun saja cukup mengerjakan sholat pada waktunya. Sungguh ada perbedaan antara masalah wudhu dan sholat, sebab orang-orang terlena mengerjakan tujuan yang pokok, yakni sholat, sedangkan wudhu adalah wasilah dari sholat itu. Karena itu seperti halnya membaca surat yang panjang
melapatkan atau menyempurnakan bacaan sholat, misalnya terlebih dahulu sebagaimana hukumnya diperbolehkan. Jadi kalau ada sedikit perbedaan ketika sholat mah, di sini kata Imam Al-Bawawi, sholat nih waktu sholat berikutnya sudah di depan mata, tinggal hitungan menit. Harusnya kan kita kejar waktunya tuh minimal, jadi waktu sholat itu minimal kita dapat 1 rakaat. Misal sholat duhur itu kan sholat asarnya misal 15-30 menit, kita sholat misalkan 15 berapa? 15-20 iya 15-20 itu ada 10 menit tuh kita dapat. Atau lebih itu lagi, lebih mepet lagi, misalkan 15, 20 berapa? 28 kan 2 menit tuh. Kalau kita dapat 1 rakaat aja sampai ke 15.30 itu udah dapat sholat pada waktunya. Iya, sholat apa aja itu menurut yang masyhur. Tapi kalau kata Imam Bawawi di sini, kalau masalah sholat itu kita diperbolehkan menyempurnakan sholat kita. Artinya walaupun 1 rakaat itu kita nggak dapat dan keburu adzan asar, itu sudah termasuk sholat pada waktunya. Paham nggak nih maksudnya? Ya, harusnya kan aturan bakunya, masyhur ulamanya, kita itu dapat sholat di waktunya minimal 1 rakaat kita dapat. Tapi kata Imam Bawawi nggak apa-apa kan, karena kita kalau udah mepet berarti kita harus kejar yang wajib-wajibnya aja dong, Fatihah langsung ruku kan. Iya. Nah tapi kalau kata Imam Al-Bawawi, karena sholat itu yang pokoknya, sedangkan kalau wudu boleh kita kerjakan yang wajib-wajibnya aja untuk ngejar waktu sholat. Tapi kalau sholat karena ini pokoknya, mas ibadah pokoknya, maka boleh kita ambil yang sunah-sunahnya walaupun waktunya sudah mepet. Itu kesimpulan dari pendapat yang ini. Tapi masyhur ulama tetap kita kejar 1 rakaat sebelum adzan waktu sholat berikutnya berkumandang. Naik kereta itu Pak. Kenapa? Los. Nah, itu juga hati-hati tuh. Maghrib pulang kerja harus pinter siasatin waktunya itu. Kira-kira pas maghrib itu kita lagi di kereta atau sudah sampai rumah? Kalau kira-kira di kereta dan nggak keburu sholat, sebaiknya sholat di stasiun awal ketimbang kita bablas. Marah. Atau ada strategi lain. Kita berangkat dari stasiun awal, waktunya maghrib, nah kita udah ngincer nih, kalau di Sudimara keburu nih. Turun tuh, kan kita Sudimara ini musolanya enak tuh. Tempatnya luas Pak, kalau yang lain sempit-sempit. Iya. Bila perlu di stasiun awal kita udah punya duduk. Turun akan sholat. Iya. Ini betul lagi sama ibu-ibu. Ibu-ibu. Masa dibuatkan ibu-ibu, nggak mungkin dapat ibu-ibu. Apalagi Sudimara ya. Kalau lagi penuh kan bisa jadi. Musipannya banyak. Tapi biasanya kan kalau sekarang jaketannya lengkap tuh, tebal banget tuh. Tinggal pakai sarung tangan aja udah Aman. gitu. Ya. Aku mau gimana? Jadi tetap kita harus punya strategi supaya tetap sholat pada waktunya, walaupun kondisinya lagi kereta seperti itu. Bila perlu sholat di kereta nggak jadi masalah, sambil berdiri. Sunnah mempersingkat pekerjaan yang wajib dan meninggalkan yang disunahkan dengan maksud mendapatkan sholat berjamaah. Nah termasuk kita pun ketika ngejar sholat berjamaah boleh mempersingkat wudhu kita sendiri. Mana tadi? Sunnah mempersingkat pekerjaan yang wajib dan meninggalkan yang disunahkan dengan maksud mendapatkan sholat berjamaah jika tidak terdapat lagi jamaah lainnya. Maksudnya ketika kita mau ke masjid sholat berjamaah, kita datang ke rakaat terakhir tuh,
Dan kita lihat kalau kita kira-kira nggak ada lagi jamaah yang masbuk, gitu ya, imam makmum yang masbuk, dan kita bisa makmum qadiyah, gitu kan, kita disunahkan untuk mempersingkat wudhu kita tadi itu dengan cara yang wajib-wajibnya saja. Kalau diperkirakan ada makmum lain yang masbuk dan kita kira-kira bisa jadi makmum dia, boleh kita ambil yang sunnah-sunnahnya. Dan kalau kita merasa kita udah mau terakhir, gitu kan, nggak ada lagi yang kita bisa lihat untuk jadi imam kita, maka disunahkan untuk mempersingkat wudhu kita itu sendiri. Jadi Islam itu fleksibel. Di satu sisi kita sunnah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah tadi kan, tapi ketika kondisinya beda, kondisinya darurat, mendesak, maka kesunahan tadi justru haram dilakukan. Maka kita kerjakan yang wajib-wajibnya saja. Jadi di situ salah satu keindahan ajaran Islam, bisa fleksibel seperti itu, mengikuti situasi dan kondisinya. Tinggal kita tahu nggak masalah itu. Salahnya kan pengetahuan ini nggak umum diketahui oleh masyarakat, gitu kan? Jadi tahunya wudhu seperti itu, sempurnanya seperti itu, tapi ketika kondisi-kondisinya seperti ABC dan itu tadi, mereka kurang paham. Akhirnya apa? Ya utaman tadi malah ditabrak gitu. Nah, itulah pentingnya kita untuk terus belajar. Ada pertanyaan habis ini, Pak Thomas? Udah siap buat mandi wajib? Oh, bukan ya. Siap. Siap. Ini lagi merah. Lagi merah. Apaan? Makanya buat pos 2, biar kalau di sini lagi bendera merah, di sana merah juga. Gawat. Kubur. Dan ini kubur. Ya, Kita tahu teman. pada gesek dong, gesek ya. Oke lah. Bahkan menurut mazhab Maliki pun yang biasanya beda dengan mazhab Syafi'i itu membetulkan pendapat tersebut. Yang tadi, yang maksudnya mempersingkat itu wajib hukumnya tinggalkan ataupun khawatir ketinggalan sholat berjamaah. Namun dikatakan wajib dalam masalah ini ialah sebaiknya mendahulukan yang disunahkan dalam wudhu. Misalnya menggosok-gosok anggota wudhu daripada mengejar sholat berjamaah. Berbeda dengan masalah di atas, yaitu sunnah mendahulukan sholat yang ketinggal karena uzur daripada sholat ada atau hadir walaupun tertinggal sholat berjamaah. Tetap ada perbedaan sedikit. Berikutnya masalah itu wudhu tuh selesai tuh, sunnah wudhu tuh udah berapa episode tuh. Yang berikutnya masalah tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum itu adalah cara kita bersuci kalau tidak ada air, baik dalam wudhu maupun dalam mandi wajib. Ya, kita boleh tayamum dan medianya berbeda. Kalau wudhu dengan air atau mandi dengan air, maka tayamum dengan tanah atau dengan debu. Mana lanjut? Lanjut lagi atau ada pertanyaan? Berapa Bob? Pertanyaan saya yang Silakan. Yang mau nanya? Jadi paksa kalau orang mau nanya. sebenarnya 2 juta itu karena air lumayan Pak ya, dalam arti itu untuk daerah-daerah yang gersang gitu sih, kayak wudhu sih nggak begitu ada problem sih. Tapi kalau yang daerah gersang itu sangat problem sekali Pak. Iya, makanya Ada air cuma 1 bak gitu, itu untuk seharian, apalagi ngantrinya berjam-jam gitu, bawahnya jauh gitu. iya. Makanya Kalau di sini sih alhamdulillah separah-parahnya masih bisa lah. kalau di daerah yang Di gersang mana? Ini di mana? di sini. Pak ini masih oke lah. Coba bayangin kalau di Wonosari gitu. Di perumahan Green Pala Bu. Ya, Ya gitu Pak. Kalau yang punya
sapi banyak nih wes repot itu. repot, atau mungkin ternak banyak kerasa banget. Ya makanya fikih-fikih seperti ini ya harusnya sampai ke teman-teman kita yang di sana gitu. Dan itu yang jarang diketahui. Apalagi kan ini udah masuk kemarau pak, tuh air udah mulai susah ini. Iya, Sebagian ada yang beli udah. Tapi kemarin hujan. nah, itulah uniknya. Tanah kan nggak langsung ada sumber air. Aku nggak ada ya, yang susah air ya. Ada. Itu perbatasan tempat saya itu perbatasan. Sampai ngambil dari apa? Bocor pipa bocor itu ya. Di situ airnya. Pertanyaannya? Pertanyaannya ya itu tadi. Nggak ada pertanyaan. Hanya informasi aja. Ya makanya fikih seperti ini penjelasan-penjelasan mengenai kondisi-kondisi yang pengecualian itu juga harus disebarkan gitu, terutama untuk mungkin teman kita yang di sana ya. Iya. Tuh. Dari kita alhamdulillah air masih mencukupi lah, alhamdulillah, bahkan bisa dibilang melimpah ya. Apalagi di perumahan ini, ini melimpah sekali. Melimpah sekali. Sangat hati-hati. 1,000 $1,000, $50,000. Oh iya. Rahman. Gimana Pak Yamun dibahas malam ini? Atau kita Depan aja pak, depan. Oke, kita lanjutkan di minggu depan. Terima kasih untuk kalim hari ini kita cukupkan. Tapi matut tayamamu Sumakal Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Amin ya robbal. Nih, jamahnya ada 5.000. 5.000. Beli 1.000 aja. Lebaran.